Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Devani Deniswari dengan NIM 1911011014 semester 3 Pendidikan Agama Hindu Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalpa. Sebelum itu, ada baiknya kita berdoa. Om Awigana-mastu Namasidam Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Kelompok kalpa ini merupakan kelompok Wedanga yang terbesar dan yang terpenting. Isinya banyak bersumber pada kitab Brahmana dan sedikit pada kitab-kitab mantra. Kalpa terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang Srauta. Yang kedua ada bidang Griya. Yang ketiga ada bidang Dharma. Yang pertama ada bidang Srauta. Bidang Srauta memuat berbagai ajaran mengenai tata cara melakukan yajna, penebusan dosa, dan lain-lain, terutama yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Kitab Srauta atau sering disebut juga Srauta Sutra, isinya memuat berbagai macam-macam ajaran mengenai tata cara melakukan yajna. Tata cara melakukan yajna yang dimaksud antara lain tata cara upacara yajna, menembus dosa, dan yang lain-lain, serta tata cara yajna yang berhubungan dengan upacara keagamaan, baik dalam tingkatan upacara besar, upacara kecil, dan upacara harian. Yang pertama ada Nitya Karma atau Nitya Yajna yang dilaksanakan setiap hari seperti Trisandya dan Yajna Sesa. Yajna Sesa dilakukan setelah kita selesai memasak nasi dan sebelum makan. Yajna Sesa diaturkan kepada Betara-betari di Pemerajan Hyang Wisnu, di sumur Hyang Raditya, di atap rumah Hyang Pertiwi, dan buta-buta di halaman rumah, penunggu karang di tugu, dan tempat-tempat yang dianggap suci. Sedangkan Naitmika Karma adalah pelaksanaan yajna yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya berdasarkan saseh maupun paukon. Naitmika Karma yang lain berdasarkan adanya peristiwa yang dianggap perlu untuk diadakan pelaksanaan yajna, seperti Puja Wali, selesai pembangunan candi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Nyepi, dan Siwaratri.
Yang kedua ada bidang Griya atau Griya Sutra, memuat berbagai ajaran mengenai peraturan pelaksanaan yatnya yang harus dilakukan orang-orang yang berumah tangga. Kitab Griya disebut juga dengan nama Griya Sutra. Kitab Griya Sutra isinya menguraikan tentang berbagai aturan pelaksanaan yatnya yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang telah hidup berumah tangga berhubungan dengan kitab Srauta dan Griya Sutra. Terdapat kitab Sradakalpa dan Pitrimedha Sutra. Kedua kitab tersebut isinya menguraikan tentang pokok-pokok ajaran yang berhubungan dengan tata cara upacara untuk arwah orang-orang yang telah meninggal dunia. Di samping itu pula, terdapat kitab yang lain sebagai pendukung dari kitab Atharva Veda. Yang pertama, syarat pelaksanaan yatnya. Yang pertama berdasarkan sastra, yaitu yatnya harus berdasarkan dengan Weda. Yang kedua ada srada, yaitu yatnya harus berdasarkan dengan keyakinan. Yang ketiga adalah lascarya, yaitu yatnya yang harus dilakukan dengan keikhlasan menjadi dasar utama yatnya. Yang keempat ada daksina. Daksina adalah pemberian dana kepada pandita. Yang kelima ada mantra. Mantra yaitu puja dan gita wajib ada pandita atau pinandita. Yang keenam ada nasmuta atau tidak untuk pamer. Jangan sampai melaksanakan niatnya hanya untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan. Yang ketujuh ada anasewanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang makan bersama. Yang ketiga ada bidang dharma atau dharma sutra. Bidang dharma membahas berbagai aspek tentang peraturan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal bermasyarakat dan bernegara ada yang disebut kepemimpinan. Istilah kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya memimpin atau menuntun, dan terbentuklah kata benda pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang membimbing atau menuntun. Kepemimpinan merupakan seni untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau manusia dan kemampuan untuk membimbing orang-orang. Kepemimpinan adalah suatu sistem mengkoordinasikan kemampuan untuk mengadakan perencanaan, kemampuan menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan. Kitab Dharma Sutra disebut juga Dharma Sastra. Kitab Dharma Sutra dipandang sebagai kitab yang sangat penting di antara kitab-kitab jenis kalpa, karena dipandang sangat penting
maka terdapat kesan bahwa Weda Smriti itu adalah Dharma Sastra. Di antara orang suci yang disebut sebagai penulis kitab Dharma Sastra yaitu Begawan Manu, Begawan Apastamba, Begawan Baudiana, Begawan Harita, Begawan Wisnu, Begawan Wasista, Begawan Vaikanasa, Begawan Sankalikhita, Begawan Yajnavalkya, dan Begawan Parasara. Di antara nama-nama itu yang terkenal adalah Begawan Manu atau Maharasi Manu, autor Manawadharma Sastra yang karyanya ditulis oleh Begawan Bargu. Agama Hindu mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam hidup dan kehidupan kita ini dilalui oleh 4 zaman atau disebut dengan Catur Yuga. Begawan Sangka Likhita menjangkau bahwa masing-masing dari Catur Yuga mempunyai dharma sastranya sendiri, seperti Manu menulis Manawadharma Sastra untuk Satya Yuga, Yajnavalkya menulis Dharma Sastra untuk Triyuga, Sankalikhita menulis Dharma Sastra untuk Dwaparayuga, dan Parasara menulis Dharma Sastra untuk Kali Yuga. Baik, sekian materi Kalpa yang telah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.